Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu, premier jam 8 malam di channel YouTube dan Instagram dari Cornerstone Jakarta. Saya berharap channel ini dapat memberkati banyak orang karena kita akan belajar banyak Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebaikan, kemurahan Tuhan, berbicara tentang penyertaan Tuhan, dan berbicara juga tentang betapa besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum memulai sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah kepada Engkau karena kami percaya satu hal, bahwa setiap hal yang Engkau pegang di dalam Engkau, semuanya menjadi baik dan berhasil. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah sermon hari ini dapat menjadi sesuatu yang baik bagi hati, pikiran, jiwa, perasaan, dan kehendak kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar dari minggu lalu berbicara tentang damai sejahtera. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari minggu lalu. Kita ingin membahas bagian belakang dari ayat yang ada di Yohanes 14 ayat 27. Kita tahu bahwa di firman Tuhan dikatakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepada engkau, damai sejahtera yang Yesus miliki sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu. Jadi hari ini harusnya orang percaya tidak lagi kekurangan yang namanya damai sejahtera. Harusnya tidak ada lagi statement dari orang percaya, aduh gue kurang ngerasain damai sejahtera ini. Damai sejahtera kita komplit, damai sejahtera kita sempurna. Kita buka sama-sama dari Yohanes 14 ayat 27 untuk kita baca sekali lagi. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita perlu memberikan sebuah statement yang berani kepada diri kita bahwa damai sejahtera kita ini sebenarnya sama dengan damai sejahtera yang Yesus miliki. Ini Tuhan Yesus yang berkata bahwa dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku. Jadi yang dimiliki Yesus, semua damai sejahtera yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sudah diberikan Tuhan kepada setiap saya dan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita nggak lebih damai sejahtera dari orang di sebelah kita, ataupun orang di sebelah kita tidak lebih damai sejahtera dari kita. Tetapi kita memiliki satu takaran damai sejahtera yang sama yang dimiliki Tuhan Yesus diberikan kepada setiap saya dan Bapak Ibu. Hari ini berjalanlah waktu kita menuju toko kita, menuju kantor kita, menuju tempat kegiatan kita dengan satu kepercayaan bahwa damai sejahtera saya dan Bapak Ibu sudah full, komplit, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Tugas kita hari ini adalah mengeksplorasi terus damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan Yesus tadi. Karena damai sejahtera ini penting Bapak Ibu. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar waktu Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang mengalami pendarahan, pergilah dengan damai dan sembuhlah. Damai sejahtera selalu berjalan beriringan dengan yang namanya healing, dengan yang namanya kesembuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah dengan damai, go in peace, pergilah dengan damai dan sembuhlah. Hari ini jika kita melihat ada area dari kehidupan kita, ada area dari fisik kita, tubuh kita yang sepertinya butuh kesembuhan dari Tuhan, ingat tugas kita sederhana, kita mengambil damai sejahtera yang sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, yang sudah diberikan Tuhan Yesus tadi dengan gratis, tanpa usaha dan upaya kita. Damai sejahtera itu Bapak Ibu gali terus, upayakan terus. Bapak Ibu cari tahu tentang damai sejahtera, yaitu pribadi Yesus Kristus tadi, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana healing, kesembuhan itu akan paralel berjalanan bersama dengan damai sejahtera. Itu dikatakan di Alkitab. Nah, hari ini kita ingin membahas hal bagian terakhir dari ayat Yohanes 14 ayat 27. Sesudah Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Bapak Ibu jangan berharap merasakan suatu damai sejahtera, suatu sukacita yang penuh mungkin sesudah melakukan suatu aktivitas, bahkan mungkin hobi membuat, aduh kalau saya sudah melakukan hobi saya ini, hati itu gembira, hati itu happy. Tidak ada hubungan Bapak Ibu.
Tidak ada hubungan. Damai sejahtera Tuhan itu komplit seutuhnya, tidak tergantung oleh perbuatan kita, tidak tergantung oleh usaha dan upaya kita. Mau kita pergi liburan ke ujung dunia yang tempat terbaik sekalipun, damai sejahtera kita tidak akan bertambah, damai sejahtera kita juga tidak akan berkurang, karena itu sudah satu takaran yang komplit, utuh. Banyak ada istilah sekarang, wah gue butuh healing nih, saya butuh healing. Healing seolah-olah menjadi satu alasan seseorang misalnya pengen performance-nya terus naik lagi, dia butuh healing, dia butuh restart, dia butuh butuh memulai lagi dari awal dengan cara healing. Tidak, damai sejahtera kita sempurna. Damai sejahtera kita itu stabil, konsisten. Dia ada di satu ukuran yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita ketahui bahwa dia begitu hebatnya, yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera itu sudah ada di dalam hati kita. Dan dikatakan di bagian terakhir, sesudah kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, dikatakan apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya menarik, kenapa di ayat ini, di ayat yang sama, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepada engkau. Di bagian akhir Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya, damai sejahtera tadi tidak dapat termanifestasi maksimal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saat hati kita itu gelisah dan, dikatakan apa? Gelisah dan gentar. Bukan damai sejahteranya yang tidak ada, damai sejahteranya ada, tetapi damai sejahtera tidak dapat tereksploitasi, tidak dapat termanifestasi 100% pada saat muncul yang namanya kegelisahan dan kegentaran dan ketakutan. Artinya apa? Artinya damai sejahtera tadi akan bekerja secara maksimal di dalam kehidupan kita, di dalam suatu suasana hati yang tanpa ketakutan dan tanpa kegelisahan dan tanpa kegentaran. Bapak Ibu jangan berharap bahwa pada saat Bapak Ibu gelisah, damai sejahtera tadi akan mengalir dengan sempurna. Damai sejahtera tadi source-nya sudah sempurna, Bapak Ibu. Sumbernya luar biasa. Tetapi pada saat dia mengalir, dia membutuhkan satu tempat, yaitu hati. Hati ini harus hati yang hidup tanpa kegelisahan ataupun kegentaran. Nah, ini yang menjadi PR-nya kita. Ini yang menjadi hal yang harus kita perbaiki. Karena firman Tuhan berkata di kitab Roma demikian, perbaruilah akal budimu, agar engkau mengetahui apa yang menjadi rencana dan tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Memperbarui akal budi. Renew your mind. Memperbarui akal budi artinya belajar untuk hari demi hari hidup tanpa ketakutan, hidup tanpa kegelisahan. Kegelisahan muncul, ketakutan muncul, Bapak Ibu. Biasanya itu terjadi karena kita melihat ada sesuatu di depan yang lebih besar daripada kita. Kekhawatiran muncul karena kita melihat ada sesuatu yang lebih besar mengancam situasi kita saat ini. Kalau hari ini saya harus berhadapan dengan satu ekor singa, tiba-tiba di depan saya ada singa yang begitu besarnya, akan muncul mungkin yang namanya ketakutan. Tetapi kalau singa itu sudah berlalu, singa itu sudah tidak ada lagi di depan saya, dan saya terus menghidupi, aduh aku takut sekali kepada singa, Tuhan aku takut sekali. Itu namanya kita hidup di dalam ketakutan. Ketakutan atau kekhawatiran muncul sesaat itu manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran yang dihidupi, dibuahi, dibiarkan tinggal di dalam pikiran kita, dan itu terus kita beri makan, itulah suatu kondisi di mana kita tidak hidup lagi sebagai manusia yang merdeka. Kita adalah manusia yang merdeka yang telah dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan hari ini yang namanya kegelisahan dan kegentaran itu tidak hidup dan tidak tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Kata gelisah yang dipakai di dalam bahasa aslinya adalah taraso. Taraso ini artinya juga adalah sesuatu yang membuat kita suka terkejut, sesuatu yang membuat kita gentar, sesuatu yang mengacaukan kita, sesuatu yang membuat kita takut. Taraso artinya, saya ingin menggarisbawahi pengertian dari kata taraso ini dalam hal konteks kata mengacaukan. Mengacaukan artinya saya dan Bapak Ibu memiliki fokus lebih dari satu, benar ya? Ketika pandangan kita dikacaukan karena di depan ada banyak fokus yang membuat kita jadi bingung. Sehingga pikiran kita menjadi kacau.
Pada saat ada konflik, pada saat ada masalah, pada saat ada situasi yang pelik, begitu banyak situasi, begitu banyak hal yang menuntut fokus dari kita, maka kita tidak dapat fokus kepada salah satunya. Maka vision kita, maka visi kita, maka penglihatan kita, maka pikiran kita menjadi kacau. Karena apa? Fokus kita terbagi. Hari ini lihat ada hal-hal yang datang dalam kehidupan kita yang membuat kita takut. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Tidak lagi fokus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kita tidak lagi fokus apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita jadi fokus ke masalah A, kita fokus ke masalah B, kita fokus ke masalah C. Sehingga kita lupa bahwa fokus kita sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam firman. Kata taraso dikatakan di sini artinya mengacaukan. Perhatikan baik-baik, kegelisahan muncul Bapak Ibu, ketakutan muncul pada saat kita memiliki lebih dari satu fokus. Kita bersandar kepada upaya kita, aduh kalau upaya aku ini, usahaku, effortku, segala sesuatu yang kulakukan ini pasti bisa membuat bisnis ini berhasil. Di satu sisi kita berpikir, oh Tuhan hanya karena kasih kebaikan dan kemurahan-Mu maka aku bisa berhasil. Kita memiliki dua fokus. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang fokus kepada apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa sesudah itu kita jadi manusia yang malas, bukan. Tetapi ketika kita fokus bahwa ini hanya terjadi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, itu membuat kita tidak lagi fokus kepada hasilnya. Karena kita tahu hasilnya pastilah sebuah kemenangan, hasilnya adalah pasti sesuatu yang baik, hasilnya pasti adalah sesuatu yang mengangkat kita, hasilnya pasti sesuatu yang memberkati kita, hasilnya pasti sesuatu yang mengangkat kepala kita dan terus naik dan tidak akan turun, hasilnya adalah sesuatu yang membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga kita tidak worry, kita tidak takut apa yang ada di ujung, di akhir garis finish. Aduh gimana nanti kalau saya ditolak, gimana kalau saya takut. Ketika kita takut, ketika kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan katakan, itu yang membuat hati kita gelisah, sehingga damai sejahtera tadi tidak dapat termanifestasi secara sempurna. Saya berharap apa yang disampaikan di sini dapat membuat Bapak Ibu mengerti. Kata yang dipakai ketika Tuhan Yesus janganlah gelisah ini juga sama pada saat Tuhan Yesus berkata di Markus 6 ayat 50. Kita buka sama-sama di Markus 6 dulu ayat 50. Di Markus 6 ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Pada saat itu ini perikop berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Jadi pada saat Yesus berjalan di atas air, mereka murid-murid mulai takut, mulai panik, mengira bahwa Yesus itu hantu. Di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Kegelisahan adalah sesuatu situasi di mana ketenangan tidak hadir Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu tidak tenang, maka hati kita menjadi gelisah. Hati kita menjadi mendua hati. Firman Tuhan yang berkata, jika engkau mendua hati, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tetap fokus. Jangan gelisah. Tunggu pertolongan Tuhan dan lihat pertolongan Tuhan. Even mungkin itu hanya tinggal 1 detik lagi, tinggal 2 detik lagi. Tapi tunggu, ada pertolongan Tuhan. Maka pada saat kita menunggu dan tetap senantiasa menunggu pertolongan Tuhan tadi, Bapak Ibu akan melihat bagaimana damai sejahtera tadi akan terus mengalir dan mengalir. Amin. Maka dikatakan tadi apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini penting Bapak Ibu untuk kita mengerti. Banyak situasi yang tidak menentu di depan yang akan kita hadapi. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu jangan gelisah, tapi tetap fokus. Jangan mau dikacaukan vision kita. Jangan mau dikacaukan, jangan mau didistract oleh hal apapun selain itu firman Tuhan yang berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan.
Begitu banyak hal yang mencoba mengacaukan kita di depan. Begitu, mungkin itu sosial media kita, mungkin itu lingkungan kita, mungkin itu partner bekerja kita, mungkin itu rekan bisnis kita yang mencoba mengalihkan cara berpikir kita, apa yang kita percayai. Dia mencoba menarik kita dengan cara-cara berpikir dunia, bahwa kalau mau memenangkan tender kita harus bayar, kalau mau mendapatkan jabatan kita harus suap, kita harus bayar sesuatu. Tidak. Kita perlu fokus kepada yang firman Tuhan katakan. Bersatu jalan musuh menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan lari daripada engkau. Engkau tidak perlu takut terhadap penyakit sampar, terhadap wabah yang mencoba menyerang engkau, terhadap tulah yang mencoba menyerang kemah kita. Karena malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga di sekeliling kita. Kita perlu fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Pada saat kita fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan, maka yang namanya kegelisahan itu akan lenyap, Bapak Ibu. Pada saat kegelisahan itu lenyap, maka apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 27 tadi, di bagian awal, maka damai sejahtera Tuhan tadi akan mengalir dengan sempurna. Suasana hati menjadi penting. Banyak orang yang anggap enteng, kalau bahasanya anggap enteng terhadap suasana hati. Suasana hati itu penting untuk kita jaga agar benih yang ditaburkan, Injil kasih karunia Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Ibu dapat bertumbuh dengan sempurna. Kalau kita baca sama-sama Galatia 1 ayat 7 dikatakan apa? Di kitab Galatia 1 ayat 7 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Saya bacakan dari ayat 6 saja. Dari ayat 6 sampai 7. Aku heran, kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Jadi Paulus menegur keras jemaat Galatia pada saat itu. Kok kalian bisa beralih kepada Injil yang lain? Yang sebenarnya ayat 7 bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus keras ngomong ke jemaat Galatia, hey, kalian harus fokus kepada Injil kasih karunia Tuhan. Jangan mau dikacaukan oleh suatu pengajaran yang lain. Kita ingin menggarisbawahi kata mengacaukan di sini. Penting saya dan Bapak Ibu tetap fokus kepada Injil kasih karunia Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada Yesus. Untuk kita melihat bahwa kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dan lain-lain itu akan pergi, sehingga damai sejahtera tadi akan mengalir dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Dipakai kata mengacaukan di sini. Artinya Paulus tahu betul bahwa kalau kita tidak fokus di dalam segala hal ini, Bapak Ibu, kalau kita tidak fokus, maka resultnya itu tidak sempurna. Bapak Ibu boleh perhatikan orang-orang yang fokus di dalam kehidupan dia. Kita perlu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi banyak sekali pengajaran, misalnya pemahaman yang mengatakan bahwa wow, harus multitasking. Bapak Ibu, hasil riset mengatakan dari buku-buku yang saya baca, pada saat engkau fokus, engkau akan mendapatkan result yang kualitasnya lebih baik daripada pada saat kita multitasking. Dan efektivitasnya itu akan lebih baik. Kita akan mampu menyelesaikan satu pekerjaan lebih cepat daripada kita harus multitasking dengan kualitas yang lebih baik. Itu dari sisi dunianya, dari sisi dunia sekulernya yang saya sampaikan. Dari sisi keimanan kita kepada Yesus Kristus, kita perlu fokus terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Terlalu banyak berita di luar sana yang mencoba menarik kita keluar dari fokus kita kepada firman Tuhan. Kita fokus kepada firman Tuhan, maka kita akan melihat damai sejahtera tadi tanpa kita perintahkan, tanpa kita minta, dia keluar. Orang-orang akan melihat kita, orang-orang akan sadar pada saat orang-orang bertemu dengan kita, mereka melihat, wah, kita orang yang penuh dengan sukacita, kita penuh orang yang dengan damai sejahtera, kita orang yang penuh dengan keceriaan. Pada saat kita fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Makanya Yesus berkata tadi di Markus 6 ayat 50, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ingin menggarisbawahi sikap tenang dan jangan takut. Pada saat kita memilih untuk sikap tenang, Bapak Ibu, itu adalah bentuk kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah situasi kita.
Jangan mau jadi pribadi orang percaya yang gerasak gerusuk, panik Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid, 12 orang murid-murid mengira Yesus itu hantu. Seolah-olah Tuhan Yesus itu nggak bisa berjalan di atas air. Seolah-olah hanya hantu mungkin yang dipercayai mereka, hantu yang bisa berjalan di atas air. Padahal jauh sebelumnya Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat di hadapan mereka. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan mereka. Dan sekali ini Tuhan Yesus berjalan di atas air hanya sesuatu yang mereka belum pernah lihat. Mereka mengira bahwa itu hantu. Padahal mujizat-mujizat yang sebelumnya pun mereka mungkin belum pernah melihat. Ada orang lain sebelum Yesus melakukannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sikap tenang ketika kita melihat suatu situasi, sikap tenang ketika kita melihat suatu kondisi adalah bentuk kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah situasi itu. Kita sering selalu dalam ada suatu situasi, ada suatu kondisi yang membutuhkan solusi. Kita selalu berpikir bahwa usaha kita, effort kita ini akan bisa menghasilkan jalan terbaik. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu, tenanglah. Aku ini, kata Yesus, jangan takut. Pada saat kita tidak tenang, kita menjadi pribadi yang tidak stabil Bapak Ibu. Pada saat kita tidak tenang, kita akan gampang sekali menerima input dari semua orang. Pada saat kita tidak tenang, kita akan menerima masukan dari semua banyak orang. Padahal tidak semua masukan atau input tadi itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saya dan Bapak Ibu perlu mengambil suatu sikap, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketakutan hilang pada saat kita semakin tenang. Karena pada saat kita semakin tenang Bapak Ibu, pada saat itu juga kita semakin sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah situasi kita. Orang-orang percaya perlu memiliki suatu sikap tenang dan jangan gelisah. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita perlu tenang. Karena pada saat kita tenang, kita sedang melihat damai sejahtera Tuhan tadi yang sudah Dia berikan kepada kita untuk mengalir di dalam kehidupan kita. Dan pada saat Dia mengalir, engkau akan melihat bagian-bagian dari tubuhmu disembuhkan Tuhan. Kita perlu tenang. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Murid-murid pada saat itu begitu paniknya, begitu ketakutannya, begitu cemasnya. Tuhan gimana nih, Tuhan gimana nih? Siapa nih? Hantu. Sampai Tuhan Yesus harus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sikap tenang adalah bentuk dari kita fokus kepada Tuhan. Sikap tenang adalah suatu pilihan, itu bentuk kita fokus kepada Yesus. Tuhan mau mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku yang sudah membangkitkan Lazarus. Aku yang sudah memberi makan 5.000 orang. Aku yang sudah menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Aku yang sudah membukakan mata orang yang buta. Aku yang sudah menyembuhkan orang yang tuli. Aku yang sudah membelah laut Teberau. Aku yang sudah memberi makan bangsa Israel di tengah padang gurun. Aku yang sudah memberi bangsa Israel air di tengah padang gurun. Aku yang sudah memberikan tiang api di tengah-tengah padang gurun. Aku yang sudah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Aku yang telah menurunkan lidah api pada saat Elia berdoa. Aku yang telah membantu Nuh untuk membuat satu bahtera yang begitu besar. Aku yang telah membentuk alam semesta ini. Aku yang telah membentuk tanduknya rusa. Amin. Itu Tuhan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada saat kita tenang, kita menjadi tidak gelisah Bapak Ibu. Karena kita tahu ada Tuhan di tengah-tengah situasi kita. Amin. Sikap ini harus menjadi sebuah lifestyle. Sikap ini harus menjadi sebuah gaya hidup. Sikap ini harus menjadi sebuah cara hidup yang saya dan Bapak Ibu miliki dominan di dalam kehidupan kita. Amin. Di kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Ini menjadi ayat kita terakhir. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan baik-baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi setiap muncul ketakutan, kegelisahan, kegetaran di dalam kehidupan kita, udah pasti itu bukan berasal daripada Tuhan.
Karena Tuhan berkata firman-Nya melalui firman-Nya di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi segala bentuk ketakutan, segala bentuk kegelisahan, segala bentuk kegentaran, segala bentuk kekhawatiran dan lain-lain yang negatif itu sudah pasti bukan datang dari Tuhan. Karena roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi pada saat roh Tuhan hadir, maka harusnya yang timbul adalah kekuatan. Kekuatan untuk melihat situasi, kekuatan untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk memindahkan gunung yang ada di depan kita, kekuatan untuk mengalahkan Goliat yang ada di depan kita. Kekuatan yang dibangkitkan tadi berasal dari damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan. Amin. Ini penting Bapak Ibu untuk saya dan Bapak Ibu ketahui. Kita perlu mengenali siapa roh yang ada di dalam kita. Aduh gue lagi takut nih, aduh gue lagi cemas nih, gue khawatir nih. Hey. Itu bukan datang dari Tuhan. Itu bukan datang dari Tuhan. Setiap kali yang datang dari Tuhan, maka itu pasti membangkitkan kekuatan. Maka itu pasti mengaktifkan. Maka itu pasti mengaktifkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kita. Setiap kali saya dan Bapak Ibu mendengar Injil kasih karunia Tuhan, maka itu pasti mengaktifasi ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Maka itu pasti mengaktifasi damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka pada saat ada satu situasi yang sepertinya pelik, maka hadir damai sejahtera tadi, maka itu akan mengaktifasi kita dapat melihat situasi itu dapat diatasi oleh karena Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Kita perlu mengerti betul Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi 2 Timotius 1 ayat 7 ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, bukan roh kecemasan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Pada saat kita mengaktifasi roh tadi, pada saat kita mengaktifasi damai sejahtera tadi, pada saat kita mengaktifasi dan pada saat kita fokus kepada Tuhan tadi, maka yang muncul adalah kekuatan dari Tuhan, maka yang muncul adalah kasih, maka yang muncul, saya suka yang bagian terakhir, yang muncul adalah ketertiban, bukan kegelisahan, bukan kecemasan, bukan kepanikan, tapi yang muncul adalah ketertiban, yang muncul adalah ketenangan. Maka Yesus berkata tadi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka kita menjadi tertib. Zaman dulu waktu kita sekolah, waktu kita SD atau SMP, dikatakan, ayo anak-anak, tertib. Siapa? Kita semua harus tertib. Ayo, duduk yang tertib. Apa duduk yang tertib tuh? Duduk yang rapi, silent, tenang, karena kelas akan segera dimulai, pelajaran akan segera dimulai. Ayo semuanya tertib ya. Kalau dulu guru sekolah gitu berkata, semuanya harus tertib. Guru sedang mengacu kepada satu hal, semuanya harus tenang, semuanya harus rileks, semuanya harus kalem, semuanya harus diam. Kita akan memulai pelajaran, kita harus tertib. Kata tertib yang dipakai itu menunjukkan bahwa kita perlu tenang, kita perlu kalem. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang gelisah. Kata tertib dipakai oleh guru-guru kita zaman dulu untuk memberitahu kepada, oke anak-anak semuanya tertib. Guru sedang mengatakan, oke anak-anak semuanya fokus ke depan, fokus kepada saya. Benar? Waktu guru berkata, semuanya tertib, fokus kepada saya. Artinya guru ingin memberitahu, dia meminta attention, dia meminta perhatian dari kita agar fokus ke depan. Sama seperti ini Bapak Ibu, sama seperti firman Tuhan ini. Waktu Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut, lihat aku. Pada saat roh tadi sudah diberikan Tuhan, roh tadi untuk memberikan ketenangan dan ketertiban. Tenanglah aku ini, jangan takut, look at me, lihat ke aku, lihat ke depan. Itu yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan sebagai orang percaya. Kita perlu melihat ke depan. Kita perlu melihat ke firman. Kita perlu melihat Yesus yang sedang berjalan di atas masalah tadi. Kita perlu melihat kepada Yesus yang berjalan di atas air tadi. Sehingga kita sebagai murid-murid yang sepertinya sedang ada di kapal, kita menjadi tidak takut. Dan pada saat kita tidak takut, tidak gentar, maka apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 27, saya ingin menutupnya. Kembali kita baca Yohanes 14 ayat 27 tadi Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan demikian,
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saat kegelisahan dan kegentaran tidak ada di dalam hati kita, Bapak Ibu akan melihat damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu akan mengalir dengan sempurna, akan mengalir dengan sempurna di dalam setiap area kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis usaha kita, di dalam kesehatan kita, dan kita akan melihat. Maka pada saat Tuhan berkata, pergilah dengan damai dan sembuhlah, engkau akan melihat area kesehatan di dalam tubuhmu disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Karena damai sejahtera tadi sudah hadir di dalam setiap kita. Yes, amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Sudah belajar kita dari kitab Yohanes 14 ayat 27 hari ini, berbicara tentang bagian akhir. Janganlah gelisah dan takut. Dan saya berharap sermon sudah disampaikan ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi hati, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang sudah Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau melanjutkan kehidupan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu hal yang baik bagi kami, dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu yang berkata di Yohanes 14 ayat 27 tadi, bahwa damai sejahtera yang sudah Kau berikan kepada kami sama persis dengan damai sejahtera yang Yesus miliki. Sehingga hari ini kami dapat mendeklarasikan, kami dapat memperkatakan bahwa kami memiliki damai sejahtera yang sempurna, kami memiliki damai sejahtera yang utuh, kami memiliki damai sejahtera yang komplit, yang tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, pada saat damai sejahtera ini kami alirkan, maka kami percaya tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ada di area Jakarta dan sekitarnya untuk dapat datang di kebaktian onsite tatap muka Cornerstone Jakarta setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Saya ulangi sekali lagi, setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Bapak Ibu dapat melihat nanti sesudah ditampilan di layar gedung Atria at Sudirman di daerah Sudirman di Jakarta. Jadi saya dapat sangat mendorong bagi Bapak Ibu yang ada tinggal di daerah Jabodetabek untuk datang bersama-sama untuk kita bersekutu setiap hari Jumat dalam ibadah tatap muka. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.